Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hema, episode kali ini kita membahas tentang fenomena sosial di kalangan masyarakat, yakni penyakit masyarakat. Ada suatu istilah, don't just book from the cover. Jangan menilai suatu buku dari tampilannya saja. Tapi kami meminta kepada sahabat MH untuk menonton full video ini sehingga bisa mendapatkan nilai-nilai dan muatan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada pertanyaan nih. Apa itu? Siapa lagi yang ngopi gitar ini? Waduh, udah ada kakak ini. Tapi nggak usah kita perkenalkan dulu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Medan Satelit TV, Mengabarkan dan mencerdaskan. Aku Oge. I'm Black. Kali ini kita di rubrik Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Nah, ini baru kita perkenalkan. Boleh bang. Penasaran nih udah nih kan? Kok Sahabat bertopeng? Emma juga penasaran. Betul. Dengan kakak siapa kak? Sonia. Kak Sonia. Sonia. Wah, makasih banyak Kak Sonia udah hadir di ruang podcast Medan Satelit TV. Kak Sonia bisa diceritakan aktivitas sehari-harinya apa? Kalau aktivitas sehari-hari rutinnya tuh lebih di rumah aja. Cuman malam itu waktu kerja. Oke, pagi sampai sore di rumah aja, malam kerja. Malamnya kerja apa Kak? Nanti ngasih tau suges abang. Waduh, suges kita. Emang apa itu? Mucikari. Mucikari. Wow. Nah, sejak kapan ini Kak jadi mucikari? Aku itu 2 tahun setelah tamat SMA. Setelah tamat SMA, sudah 2 tahun ya. Nah, mucikari itu apa aja sih kegiatannya? Ya kayak gitu lah bang. Kayak ngenalin cewek ke Pelanggan. pelanggan kayak gitu. Oke. Dan itu dilakukan setiap malam? Gak setiap malam sih. Karena kan yang datang itu kan orang. Minta nyariin kayak gitu kan. Oke. Mereka yang butuh. Jadi kakak standby dihubungi di rumah gitu. Dan malam juga ada tempat nongkrong gitu ya? Malam ya ada. Ada tempat nongkrong dan datang pemesan jasa gitu. Wow, luar biasa ini Black. Ini agak eksklusif ini. Harus kita gali lah nih ya. Wah, harus kita korek-korek Kak Sonia ini. Nah, Kak Sonia, kami juga mau tahu ini. Dan sahabat MH di rumah juga penasaran. Sebagai mucikari, kakak tentunya punya orang-orang nih yang disiapkan ketika ada pemesan. Nah, ini dapatnya dari mana, Kak? Kalau mereka itu random sih, kayak misalnya kayak ada dari teman ke teman kan. Aku punya teman. Terus temannya teman aku ini kayak lagi butuh duit. Karena teman aku tuh udah tahu kerjaan aku seperti ini. Yaudah ditawarin kayak gitu. Sama kenalan. Abang nanya kayak gitu apa? Mau pesan apa gimana? Bukan, kita kan bukan. pengen menggali lebih banyak. Ini eksklusif ini, Black. Jadi, kenapa bisa menjadi mucikari? Apakah kakak dulu pernah juga di mucikariin orang? Artinya menjadi anak ayam mucikari iya, gitu. iya. Istilah sekarang Black. Kok. Iya bang. Ya awalnya ya tidak kecukupan sama finansial kan. Kebutuhan. Terus ada juga teman kemarin tuh, pertama dari teman juga. Kayak butuh uang, aku bilang gitu kan. Yaudah dia ngenalin sama laki-laki. Ya udah di situ lah mulai kayak kenalan, jumpa ya chat gitu. Terus yaudah Dan itu berlanjut. Terus. Iya. Awal pertama terjun ke dunia malam seperti itu, apa yang kakak rasakan? Ya kalau takut ada gitu kan, takut kayak ada yang kenal gitu kan. Kayak misalnya yang didatangi itu entah temennya orang tua gitu kan. Oh, pernah begitu? Ya kan takutnya gitu. Oke. Nah, jadi ya di situ rasa takutnya cuman kayak gitu. Cuman kalau lebih-lebihnya ya enak kan, dapat duit. Wis. Oke. Kalau secara psikologis gitu kakak nggak ada. Mungkin sebelumnya pengalaman gitu kan bang. Pernah kayak pernah dikecewain cowok contohnya, atau mungkin pernah sakit hati sama cowok, kasus sama pasangan lah katakan kan. Jadi udahlah, lepas laku gitu lah, I'm free gitu ya kan. Juga gitu kan. Kalau untuk itu sih enggak, karena kalau cowok aja dikasih apalagi orang kan.
Cowok gratis, orang bayar. Oke. Oh, Jadi nggak dapat apa-apa kan? betul. Iya. Dapat dua nih ya berarti ya. Dapat enaknya, dapat duitnya gitu ya. Duitnya. Oke, ini luar biasa ini dan Betul. mungkin kita pengen tahu lebih dalam lagi. Iyalah. Awalnya itu dibawa teman terus dijumpakan sama seorang laki-laki Iya. dan itu masih satu umur sebaya? Itu di atasan sih. Oke. Oh, di atasan ya. Ah, Dan itu dibayar dibayar. dengan harga? Aku kemarin pas pertama 1,5. 1.500.000. 1.500.000. Itu pengalaman Kak Sonia waktu apa ya? Waktu ibaratnya, sorry ya kalau kasar, dijual dulu gitu ya. Iya. Nah, terus ini kan bicara nih, jadi mucikari nih, aku agak segan bang ngomongnya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Jadi kalau kakak ini kan mucikari sekarang, profesi ya? Iya. Profesi. Punya pengalaman apa nggak? Entah kayak yang kakak bilang tadi, jumpa sama yang kenal pas dia mesen gitu kan. Kayaknya si Anu katanya. Nggak, kalau itu belum ada kejadian sih sejauh ini. Belum ada ya? Belum. Tapi sebelum memutuskan menjadi seorang mucikari kan gitu, sempat dijual duluan, terus siapnya itu akhirnya menjalani hidup seperti itu dan akhirnya memilih profesi sebagai mucikari. Iya. Kenapa begitu? Ya karena duitnya jelas. Oke, lebih jelas duit mucikari dibanding yang dijual. Ya. Oh, Duit begitu. jelas, enak iya juga. Oh gitu. Mucikari bisa dipakai juga? Mohon maaf, dipakai juga gitu? Bisa lah. Oh bisa. Tegas sekali ngomongnya bang, bisa berarti. Oh gitu. Kamu pikir nggak bisa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu aku Black. Makanya aku pengen menggali Kak Sonia ini. Iyalah, ini kan sekali lagi kita disclaimer juga bahwasanya ini Iya. apa ya? Ini menggali lah. Hanya menambah ilmu, Betul. wawasan gitu. Bukan untuk dicontoh juga, bukan Betul. untuk merendahkan siapapun. Betul. Kita menjaga Kita itu disclaimer juga. dulu nih ya. Iya. Artinya memilih jalan menjadi seorang mucikari itu karena kesadaran ya. Iya. Karena Atas kesadaran. nggak ada Pasti. paksaan ya kan. Karena enjoy juga katanya tadi kan. Iya. Dapat enaknya, dapat Duit. duitnya Dapat kan duitnya gitu. Hmm. Oke Black, mungkin nanti kita gali lebih dalam lagi Kak Sonia ini. Tapi Betul. tunggu yang satu ini. Apalagi, Sahabat bro? Hema, jangan kemana-mana. Tetap di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Oke sahabat Ema, balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Masih Masih bersama Kak Sonia. Ini Sonia ini panjang namanya nih Black. Apa artinya Ruh? Tadi yang kau sebut tadi apa? Sonia apa? Ada keturunan India juga. Oh kan? iya, betul. Tapi kok saya disebutkan lah. Nanti terkenal pula kakak ini. Sonia walahoy sayu. Oke Kak Sonia, kita lanjut lagi nih berbincang tentang profesi kakak juga. Iya. Tidak terlepas dari itu juga kan. Kak Sonia bisa dijelaskan mungkin. Tadi kakak berbicara kakak seorang mucikari, terus banyak nih anak ayam kakak. Dan itu dapat dari mana itu? Kalau itu kebanyakan dari aplikasi dating. Aplikasi. Iya. Oke. Kayak micet, Twitter, kayak gitu. Oh gitu. Itu kakak dapat dari situ atau memang kakak udah kenal semua kelompok anak ayam ini? Itu dapat kalau misalnya ayam tuh kan kayak ada Perkumpulannya. perkumpulannya gitu. Oke. Ah, Oke. Dan kakak kenalnya dari situ ya? iya. Oke. Kalau apa Kak? Misalnya kayak ini ngumpul-ngumpul nih kan. Langsung ada nggak langsung itu Kak? Kakak dia kan tahuan profesi kakak. Kak. Jualkan aku gitu. Langsung minta gitu. Ada. Ada lah pasti. Banyak gitu kali ya. Kayak dari teman-teman kampus juga kayak gitu. Oh iya. Iya. Yang masih kuliah? Iya. Oh gitu. Itu mungkin karena apa faktor? Faktor ekonomi juga kah? Ekonomi lah pasti. Ekonomi. Ekonomi ya? Semua faktor ekonomi. Iya. Tau lah kan orang sekarang kan HP harus apel gigit separuh kan. Apel gigit apel gigit separuh. Iya. Bahasanya. Betul. Kukira untuk uang fotokopi ya kan? Nggak mungkin juga Black. Iya. Fotokopi kecil dia. Recehnya itu ya kan? Hmm. Oh, Oke. soalnya keluar lagi yang baru nih kan? Apa itu?
Ingpong 15. Ingpong ya. Ingpong. Lebih Oke, paten, oke. lebih paten. Nah, itu metodenya penjualannya dari aplikasi tadi juga. Iya. Bagaimana bisa diceritakan nggak proses itu seperti apa? Kalau untuk yang di micet itu dia itu sendiri sih nyari kayak udah gitu harga tuh terlalu nggak bisa kita tinggiin. Kalau dari paling micet 300 400 kayak gitu. murah ya? Jangan kau bilang murah, aku mau pakai. Bukan, maksudnya nggak yang bukan gitu, Ge. Maksudnya nggak di pikiranku lah. Kupikir kan Oke. mungkin jutaan apa segala macam. Mungkin itu 300 itu tergantung apa juga ya? Lika-likunya, bodinya apa segala macam. Ada Iya, nggak pengaruh? pasti lah. Pengaruh lah. Pengaruh ya? Apalagi beda warga negara ya kan? Ada pernah jual kakak beda warga negara? Belum. Oh belum. Mau go internasional itu lagi ya? Oke. Cuman kalau untuk yang di rate tinggi itu lebih ke Twitter karena kan pakai agensi kan. Nah, Itu gitu. berapaan itu Kak Sonia? Itu kalau misalnya untuk kayak ngajak dugem aja itu dari 700 sampai 1,2 kayak gitu. Ngajak dugem aja. Iya, Oke. nemenin minum. Oke. Oh, ada itu ya? Ngajak cewek untuk dugem untuk minum aja. Iya, Dan ada. itu dibayar. 700 sampai 1 juta? 1,2. 1,2? Wah, baru tahu aku diajak teman minum aja bayar ya. Besok-besok kalau ada kon aku, Black, kau ini lah minum. Minta duit pula Minta dia. lah aku. Aku yang minta. Oh, gitu ya? Iyalah. Oke. Selain itu Kak? Selain itu kan kayak ada short time, long time kayak gitu kan. Oke. Kalau short time itu kan waktunya pendek kan. Short namanya Itu short. paling kayak 1,5 sampai 2 jutaan kayak gitu. Oke. Itu Itu berapa jam? beda lagi ya kayak uang jajan dia entah kan. Oh, ciki-ciki ya, Ciki-ciki. citato. Oh, gitu. Cika bang Nah, kalau long time tadi? Long time itu dari Waktunya panjang nih, waktunya panjang. Oke. Panjang capek ngangkang nggak mungkin dibayar. Waduh. Pasti beda lah. Wah. Dari 3 juta sampai 4,5 gitu ada. 3 juta sampai 4,5. Dan biasanya long time itu satu harian gitu? 1 hari 1 malam. Semalaman lah gitu Iya, ya. semalaman. Semalaman. 3 berapa tadi harganya? 3 juta sampai 4,5 gitu. Wih, mah kereta second, Ge. Iya juga ya. 2 kali beli baru dah. Tapi sebenarnya jangan menjadi patokan juga Iya. angka itu kan. Ini kan kita cerita pengalaman. Iya, ya. ini bicara pengalaman dan edukasi juga. Jangan ditiru juga sahabat MH kan gitu. Iya. Nah, Kak, kalau boleh tahu lebih dalam lagi nih. Anak-anak ayam tadi yang Kakak sebut ada dari masih mahasiswa, ada mungkin dari circle pertemanan, ada kelompok agensi. Nah, itu Kakak melakukan proses menjual mereka nih dalam tanda kutip, itu komunikasi sama mereka. Komunikasi lah. Jadi mereka tinggal nunggu nih, tinggal nunggu. Kalau misalnya ada yang ngubungi Kakak, aku pengen yang seperti ini nih, Kakak ngubungi orangnya, terus Kakak juga yang ngantar ke hotel gitu? Enggak. Jadi kan kayak dia ngubungin, aku butuh duit nih segini kan. Nanti aku yang cariin kliennya. Udah aku cariin, misalnya fix lah itu harganya 2 juta. Ntar aku sampein juga ke teman aku ini. Itu komisi kita kayak 30, 70 kayak gitu. Oh, artinya 30% untuk Kakak? Iya. 70% untuk Untuk dia. yang dijual ini? Karena udah apa kan? Dibongkar businya kan? Artinya itu biaya jasa mucikarinya. Kalau boleh tahu Kak, satu hari bisa berapa dapat pasien? Ush. Satu hari itu bisa 5, 6 gitu. 5 sampai 6. Iya. Banyak juga PK di Medan ini, Bang ya? Berarti Satu hari 5 sampai 6, satu mucikari. Belum lagi yang lain ya. Berarti gara-gara itu juga lah alasan utama kakak terjun ke dunia mucikari ini ya, karena mudah mendapatkan uang. Oke. Begitu ya kak ya? Wah, Sosak apa salah? Sosak. sama aku tak napas saya dari tadi nih. Tapi memang ini menjadi pengalaman yang bisa menjadi ada muatan ilmu di sini, Bray. Iya. Bukan berarti sahabat Emma di rumah juga meniru yang seperti ini. Tapi nanti kita bahas lebih panjang lagi, Bray. Oke, Sahabat Emma jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi.
Baik sahabat Ema, kembali lagi dengan kami di rubrik Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Nggak terasa nih bang. Oke, Udah di ujung-ujung waktu gitu. masih bersama dengan Kak Sonia. Sonia. Oke. Jadi nih kak, ini agak-agak gimana gitu nanyainnya sebenarnya. Maksudnya gini, ini kan bicara profesi kakak sekarang ini ya, sebagai mucikari. Ada nggak niatan kakak untuk berhenti atau faktor-faktor apa yang misalnya apa kayaknya udah cukup nih sampai di sini aja gitu. Ada mungkin udah ada yang kecapai dari pencapaian kakak. Kalau untuk kepikiran ke situ pasti ada. Pasti kan. Apalagi kayak punya keluarga, tahu keluarga ada adik juga kan. Apalagi ya kadang ada kayak yang datang itu seumuran sama adik gitu kan. Yang dijualnya itu ya. Jadi kan teringat kan, ih gimana kalau Nggak apa-apa. Gitu. Ini emosional. Karena Jadi, kan apa ya faktor-faktor itu kayak Iya. ngebatin lah. Oke. Artinya momen-momen itu pernah kakak rasakan dan kakak pengen berhenti gitu. iya itu ada pasti. Di sisi lain mungkin butuh ya. Sorry nih. Kayak ya satu sisi nggak bisa ngelepas karena masih ada tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab apa itu Kak Sonia? Ya keluarga, sekolah adik kayak gitu kan, makan sehari-hari. Jadi Kak Apalagi Sonia. kan kayak Mm-mm. kami itu broken home. Oke. Di rumah jadi saya yang bekerja. Oh begitu. Yang Artinya menghidupi. Kak Sonia ini juga tulang punggung keluarga. Iya. Artinya ada proses dilematis ya. Satu sisi juga ingat keluarga untuk berhenti, satu sisi juga untuk kebutuhan keluarga gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Sonia, keluarga tahu tidak profesi kakak seperti ini? Kalau dibilang nggak tahu, kayak nggak mungkin. Pasti tahu, cuman lebih ke diam. Oh begitu. Iya. Nggak ada satu orang pun yang mencoba berbicara sama kakak terkait ini gitu. Berbicara belum ada. Karena juga mungkin di pikiran kan kayak ya udah dapat duit dari situ, makan dari situ, kayak apa yang mau dibilang gitu. Oke. Jadi kayak mungkin ini kayak Apa itu? Blan? gimana ya? Rasa tanggung jawabnya gitu kan dia sebagai tulang punggung tadi kan. Jadi kalau nggak ngebebani sih, lebih ke yang kayaknya aku harus fight gitu kan. Walaupun caranya seperti ini kan gitu untuk menjalani hidup ini kan. Tapi kakak pernah berpikiran nggak untuk bekerja layaknya orang normal, untuk mendapatkan rezeki yang halal? Pernah berpikir seperti itu? Pernah berpikir seperti itu dan pernah dicoba. Oke. Cuman itu tadi tidak berkecukupan. Oke. Selalu kurang. Makanya tetap memilih profesi seperti Iya. ini ya. Baik. Kalau boleh tahu adiknya ada berapa kan? Adiknya ada 2. 2. Itu perempuan dua-duanya. 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang kedua sih yang cewek. Yang kedua ya. Masih muda juga ya. Masih muda lah. Satu sebaya lah dengan yang kita jual itu ya. Iya. Yang kakak jual gitu. Oke, mungkin nggak lebih nanti nangis pula Kak Sonia ini Black. Jangan terlalu dalam juga kita. Tapi setidaknya memang kalaulah misalnya ada rezeki pekerjaan halal kakak mau. Dan itu mencukupi kakak mau. Kalau mencukupin mau. Semoga kita doakan Kak Sonia ini mendapatkan pekerjaan yang halal dan mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Amin amin. Semoga itu bisa terrealisasi Kak, sehingga kakak juga tidak terlalu ketergantungan dengan yang saat ini. Betul, profesi saat ini. Baik Kak, ini terakhir nih biar agak lebih rileks kakaknya. Betul. Aku mau tahu ini, pernah tidak Kak ada pejabat di Kota Medan ataupun di Sumatera Utara yang menggunakan jasa kakak memesan anak ayam? Ayo. Ada. Pernah? Pernah. Sering? Lumayan. Wow.
Gak usah kita bahas. Black. Wah, di Bayu. Udah, kita tutup aja, Black. Ya, oke. Ini kalau kita bahas lebih dalam, investigasinya luar biasa nih. Waduh. Tapi nanti aja. Baik sahabat Hema, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Tapi jangan lupa Subscribe, like, comment, share ke sebanyak-banyaknya ke teman, keluarga, grup-grup arisan apa segala macam lah. Jangan lupa juga follow Instagram kita di medanheadline.news. dan hidupkan lonceng di YouTube-nya. Lonceng. Baik Kak Sonia, terima kasih banyak Terima kasih, waktunya Kak Sonia, sudah ya. hadir di ruang Atas podcast Medan Headlines TV. Berbagi pengalamannya. Ya, dan juga mungkin sahabat Emma bisa mendapatkan muatan-muatan ilmu yang positif dari perbincangan kita malam ini. Betul. Mungkin mudah-mudahan kita harap juga ada edukasi lah Iya. di sini. Sehingga bisa dapat kerja yang lebih baik. Baik, amin amin. Baik sahabat terbaik. Emma. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Medan Headlines TV Mengabarkan dan mencerdaskan.